Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara yang insya Allah barokah ini. Saya di sini ditugaskan untuk membacakan biografi atau perjalanan hidup singkat Sayyidah Zainab binti Ali, atau yang masyhur dalam kitab-kitab sejarah itu Al-Kubro, yang Zainab Al-Kubro. Baik, kita mulai yang pertama. Pertama kita akan membahas makna nama beliau. Kenapa kok para senior dari KSW ketika mereka membuat grup perdana yang sampai tenar, mungkin salah satunya adalah barokahnya nama Zainab ini. Nama Zainab itu dalam kitab-kitab bahasa itu ada dua setidaknya, dua makna. Satu adalah maknanya al-asnab ay as-samin. Kalau dimaknai yang jelek ya gemuk, tapi kalau mungkin makna yang lebih sopan berisi. Zainab ay as-samin, maksudnya orang yang berisi. Nah ini mungkin secara fitrah perempuan tidak mau dikatakan gendut atau gemuk. Secara fitrah mereka tidak akan. Oleh karena itu pendapat ini oleh pendapatnya Abu Amr Asy-Syaibani ini ditolak oleh sebagian ulama. Maksudnya tidak dijadikan tafa'ulannya oleh Sayyidah Zainab. Pendapat yang pertama ini. Yang pertama al-asnad ay as-samin. Pendapat yang kedua mengatakan makna Zainab itu adalah ismun li syajirin hasanil maqdar thayyibur raihah. Pohon yang bagus bentuknya, indah dan wangi aromanya. Nah, para ulama memandang mungkin tafa'ulan yang kedua inilah yang layak atau pantas disandarkan oleh Sayyidah Zainab. Oleh karena itu banyak orang yang menamai anak mereka dengan Zainab. Berarti maknanya adalah ini tadi, pohon yang bagus dan aromanya semerbak wangi. Zainab. Di kitab Tanzil Arus punya Imam Muqtadir As-Sabiti itu ada keterangan juga. Jadi Zainab itu asalnya adalah Zairun Abin, ya, perhiasan untuk ayahnya atau karunia bagi ayahnya. Alih-alih orang Arab zaman dahulu itu ada tradisi wadul banat, mengubur para perempuan yang dianggap tidak memiliki manfaat apapun. Nah, ternyata nama Zainab sendiri itu artinya adalah supaya ayah-ayah ini bangga ketika mereka memiliki anak perempuan, terutama mereka dari kalangan orang Arab. Nah, itu sekilas tentang makna Zainab yang digunakan oleh sebagian besar sampai sekarang nama-nama perempuan yang beragama Islam. Salah satunya mungkin tafa'ulan. Oh iya, disebutkan juga Sayyidah Zainab ini diberi nama langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tafa'ulan kepada putrinya beliau yang bernama Sayyidah Zainab juga. Oke. Yang kedua, latar belakang. Mencakup 3 poin, ada keluarga, kelahiran, dan masa kecil. Tadi mungkin yang nama ada yang ditanyakan, ada ringkas sekali. Keluarga beliau itu dilahirkan dari keluarga yang paling mulia di dunia.
Bagaimana tidak ayahnya itu yang mendapatkan gelar karomu wajah, orang yang sama sekali tidak pernah sujud di hadapan berhala, betapa mulianya. Bahkan ada sebagian asar atau mungkin yang menyebutannya ke hadis Babul Ilm itu adalah Sayyidina Ali, atau masyhur di karangan para sahabat. Jika kalangan para muhaddisin, Sayyidina Umar itu pernah bilang Rodiyatun wala Abi Hasan Tahar. Artinya sesuatu yang sangat sulit banget itu ketika sesuatu itu tidak ada Abi Hasan, tidak ada Sayyidina Ali, tidak bisa dipecahkan. Jadi Sayyidina Ali terkenal orang yang cerdas dan pandai memecahkan berbagai masalah. Itu dari jalur ayahnya, apalagi dari jalur ibunya. Kalau teman-teman itu pernah membaca Hasyir Al-Bajuri, itu beliau pernah menyebutkan dalam bab Toharoh kalau nggak salah, dari bab haid, itu perempuan yang tercatat dalam sejarah yang tidak pernah haid sama sekali itu adalah Sayyidah Fatimah. Jadi beliau tidak pernah sama sekali menjalankan sholat sekalipun. Ada riwayat yang mengatakan ketika habis berlahirnya Sayyidina Hasan itu Sayyidah Fatimah nifas sedikit habis itu sejalan. Itu riwayatnya. Jadi bagaimana tidak dulu di lingkungan yang paling mulia kalau dua ayah aja adalah dua orang yang ada nasnya yang kemuliaannya sangat berbeda dari manusia biasa. Bahkan Sayyidah Fatimah itu termasuk dari 5 wanita atau perempuan yang paling utama di sedunia. Kata Imam As-Subki, wanita yang paling utama di dunia itu adalah yang pertama Sayyidah Maryam karena mansus di Al-Quran. Yang kedua adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra karena dia adalah bid'atul Rasul, bagiatul mulia Rasulullah. Karena kullu man yata'allaqu bi Rasulillah fa huwa afdal min kulli syai'. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah karena beliau adalah yang bersamai Rasulullah. Yang nomor 4 itu adalah Sayyidah Aisyah yang bersama Rasulullah sekaligus banyak perannya dalam nasrul ilmi yang menjaga hadis banyak, termasuk ruwat yang paling banyak itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah Abu Hurairah. Yang keempat Sayyidah Zainab binti Jahsy yang dinikahkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran. Itu Sayyidah Fatimah itu nomor 2 ya, saking utamanya. Jadi Sayyidah Zainab itu tumbuh di keluarga yang paling utama. Sudah dijelaskan tadi, beliau Sayyidah Zainab itu setidaknya punya 5 saudara kandung. Yang pertama Sayyidina Hasan, anak yang pertama, Sayyidina Husain yang kedua, Sayyidah Zainab. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan Muhassin, terus ada Sayyidah Umm Kulsum, ya 5. Ada 5. Yang terakhir pokoknya Umm Kulsum. Jadi anaknya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu ada 5. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Ujajah fi Sholalah Az-Zainabiyah. Oke. Jadi nama beliau punya kuliah Ummu Ja'far Zainab binti Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib Al-Hashimiyah Al-Qurashiyah. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, menyambung sampai Sayyidina Hashim. Kemudian beliau punya lakop yang itu sudah saya singgung di awal. Para sejarawan yang zaman dahulu, para terhitung zaman Turos, itu setidaknya melakopi Sayyidah Zainab dengan 2 lakopan. Yang pertama adalah Al-Kubro, misalnya kayak Ibnu Al-Athir dalam Usul Qobah, atau Ibnu Hajar dalam Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia bilang Zainabul Kubro, artinya untuk memisahkan Zainab yang Wusta dan Sughra. Kemudian ada lagi Al-Aqilah. Ini yang sering dibuat judul oleh beberapa penulis modern seperti Kubro Aisyah Abdurrahman bin Syafiq. Al-Aqilah, Aqilah Bani Hashim Sayyidah Zainab.
tapi itu kurun-kurun yang agak ke bawah, tapi masih masa tua. Ada yang terbaru, maksudnya di penulis-penulis yang muasirin itu melakukan Sayyidah Zainab dengan al-hawra. Al-hawra itu artinya adalah syadidul bayad, sangat putih sekali. Atau ada yang mengatakan kalau hitam banget, kalau putih banget. Maksudnya dalam hal matanya ya, artinya sangat cantik. Itu al-hawra. Kalau Sayyidah Aisyah Humairah, walaupun ada yang mengatakan di situ mobil. Kemudian beliau dilahirkan beliau dilahirkan pada tahun 5 Hijriah, ada yang mengatakan 6 Hijriah. Lahir setelah Sayyidina Husain. Jadi beliau maksudnya Syaqiqah al-Husain. Syaqiqah itu saudara yang sebapak dan seribu. Kalau ukhtun atau yang lain itu masih bisa ukhtun li ummin atau li abin. Yang satu itu satu bapak. Jadi kalau syaqiqah itu pasti satu bapak satu ibu. Kemudian beliau lahir setelah Sayyidina Husain sebelum Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu adiknya yang paling terakhir nanti. Sayyidah Zainab sayangnya itu beliau tidak mendapatkan keutamaan ahlul kisah yang pertama saya jelaskan ya. Ahlul kisah itu orang yang mendapatkan yang dinas dalam hadis Nabi, yang mendapatkan keutamaan kainnya Nabi, ahlul kisah. Jadi Sayyidah Zainab itu belum dilahirkan ketika ayat hadis ahlul kisah itu ada. Makanya ini nanti menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang duriyahnya Zainab yang disebut Zainab itu. Ada yang mengatakan itu masih kalangan asyraf, ya jelas asyraf ya. Maksudnya itu masih ahlul bait. Konsekuensinya kalau ahlul bait berarti haram mendapatkan sedekah dan sebagainya. Ada yang mengatakan enggak, ini enggak ahlul bait karena alasan sausnya itu dan yang lainnya nanti dibahas. Itu konsekuensinya gara-garanya Sayyidah Zainab tidak menangi peristiwa ahlul kisah. Tapi Sayyidah Zainab tetap mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yaitu beliau adroka khairul qurun, yaitu beliau menangi pada masa Nabi hidup ya, walaupun sebentar. Makanya oleh para ulama itu Sayyidah Zainab dikategorikan sebagai sigorus sahabat atau sahabat kecil. Maksudnya sahabat kecil itu ya sebenarnya nggak dikategorikan sahabat karena tidak masuk tamyiz dan sebagainya, tidak masuk syarat dan sebagainya, tapi menangi Nabi hidup. Makanya istilahnya sigorus sahabat. Selain Sayyidah Zainab bintu Ali di Mesir yang dikategorikan sigorus sahabat, ada lagi satu lagi yang dikategorikan sigorus sahabat, yaitu Sayyidina Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq atau kapalan mulia beliau yang ada di Al-Fustat. Itu termasuk sigorus sahabat juga. Menangi Nabi tapi hanya sebentar saja. Kemudian masa kecil ya, Sayyidah Zainab itu dididik langsung oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Makanya oleh sebagian ulama itu dikatakan rawat an Fatimah Az-Zahra wa an abiha wa an akhiha Al-Husain wal Hasan. Meriwayatkan hadis dari orang-orang mulia tersebut. Dia juga meriwayatkan hadis dari maulanya Nabi atau pelayannya Nabi yang bernama Abdurrahman atau Bukakuan. Nanti akan ada saya sebutkan hadis yang masyhur diriwayatkan dari jalurnya Sayyidah Zainab Al-Kubur. Menyinggung sedikit tadi tentang Sayyidina Ali ya. Jadi keluarganya Sayyidah Zainab itu termasuk yang keluarga besar banget, karena Sayyidina Ali itu setelah Sayyidah Fatimah wafat itu Sayyidina Ali garwo atau memperistri banyak wanita. Ada dari kalangan Kilabiyah, ada dari kalangan Hanafiyah, ada dari kalangan Galilabiyah. Setidaknya Imam Asyuti dalam kitabnya yang saya tadi Al-Muntajah fi Sulala Zainabiyah itu bilang
Sayyidina Ali itu punya yang putra, anak putra itu 28 anak. Yang wanita itu ada 18, tapi khilaf yang wanita. Yang berketurunan dari yang putra yang berketurunan dari yang dianggap duriannya Imam Ali langsung itu hanya 5, dari 5 jalur saja. Imam Al-Husain, Imam Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah, Imam Al-Abbas ibn Al-Kilabiyah, kemudian Imam Umar bin Al-Kilabiyah. Ini 5 orang ini yang memegang durian Imam Ali. Walaupun yang selain jalur Sayyidah Fatimah ya Muhammad bin Al-Hanafiyah, kemudian Al-Abbas dan Umar. Di antara keturunan Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah yang ada di Mesir itu banyak, ada Imam Asy'ari, Abdullah Al-Asy'ari itu Al-Hanafinya, maksudnya Hanafinya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian Sayyidah Zainab Al-Hanafiyah yang ada di Batu Nasr. Jadi masih ada keturunan sampai sekarang. Dan Minat Ashraf, dicatat di Muqaddatul Ashraf Mesir. Tadi yang anaknya dengan Sayyidah Fatimah itu hanya 5 tadi, seseorang. Oke. Dia adalah perempuan yang cerdas dan tegar. Sayyidah Zainab itu saya sebut tadi adalah sahabat kecil atau sehulus sahabat. Kata Syekh Ibrahim dalam Marifat Ahlul Bait, Sayyidah Zainab itu saking sibuknya ngurusi urusan masyarakat atau sosialnya, ibadah sosialnya, entah dimintai fatwa atau membantu sanak saudara, itu beliau dikisahkan mengizinkan suaminya untuk berpoligami, untuk menikah lagi. Jadi salah satu contoh yang dari keluarga Nabi yang mengizinkan pada masa suaminya hidup poligami. Kalau sahabat poligami itu sebenarnya sudah biasa ya, maksudnya banyak yang punya istri lebih dari satu. Tapi biasanya menunggu istri yang pertama wafat. Tapi kalau ini istri yang pertama wafat sudah menikah lagi. Seperti yang terjadi dengan Sayyidina Ibrahim dan Sayyidah Sarah yang mengizinkan menikah lagi dengan Sayyidah Hajar yang menurunkan Banul Arab. Jadi Sayyidah Zainab itu beliau menikah dengan yang namanya Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Thayyib bin Ja'far bin Abu Thalib maksudnya. Masyhur sekali ya. Jadi suaminya Sayyidah Zainab itu disebut Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib At-Thayyib. Dari situlah nanti nasab Zainabiyun muncul. Banyak dia. Kata Sayyidina Ibrahim itu gara-gara Sayyidah Zainab itu merasa tidak bisa memenuhi haknya sebagai kewajibannya sebagai istri, itu beliau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Karena ya memang beliau mengemban amanah mulia yang ilmu dari Rasulullah. Jadi banyak kesibukan yang sampai takutnya beliau mencederai suami. Karena suaminya diizinkan untuk menikah lagi. Walaupun ada riwayat yang mengatakan nikahnya Sayyidah Zainab dengan mengizinkan Sayyidah Zainab mengizinkan suaminya untuk menikah lagi itu riwayatnya batil, kayak gitu. Tapi kalau kuliah ulama kita yang di Mesir itu menerima riwayat itu seperti Syekh Ibrahim. Kemudian Sayyidah Zainab itu adalah ulama perempuan dan meriwayatkan hadis. Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq itu menyebutkan bahwa Sayyidah Zainab itu meriwayatkan hadis dari ibunya sendiri, Sayyidah Fatimah binti Muhammad, dari Sayyidah Asma binti Umais, dan dari pelayan Nabi yang bernama Thurman atau Dhaqrah. Itu saja riwayatnya yang kami kenal. Ini nanti akan ada riwayat hadisnya yang akan saya sebutkan. Beliau juga mengajar atau diantara orang-orang atau ulama yang
mengambil riwayat hadis dari Sayyidah Zainab itu adalah siapa namanya? Imam Muhammad bin Amr, Imam Atha bin As-Sa'id, dan keponakannya yaitu Sayyidah Fatimah bintul Husain yang makamnya ada di Darul Ahmad. Sayyidah Fatimah bintul Husain. Nanti ada cerita sendiri tentang kaitannya Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Fatimah bintul Husain. Ada dua hadis masyhur yang melewati jalur periwayatannya Sayyidah Zainab Al-Kubra. Yang pertama adalah hadis tentang sedekah. Hadis ini berbunyi dari Sayyidah Zainab, diriwayatkan dari ibunya itu meriwayatkan bahwa Nabi itu sedang memandangi Sayyidina Ali, kemudian berkata kepada Sayyidina Ali, inna sadaqah la tahillu li Muhammad wa li ali Muhammad inna walal qawmi minhum. Tentang haramnya sedekah, maksudnya sedekah yang fitrah yang wajib ya. Kalau sedekah yang sunnah maksudnya bukan sedekah yang bebas, itu boleh aja. Kita ngasih ke habib atau ke sayyid niat memberi hadiah, itu boleh aja. Tapi kalau niatnya memberi sedekah, itu ulama khilaf. Kalau niatnya zakat itu enggak boleh, karena zakat sedekah apalagi zakat itu dianggap sebagai penyuci dari dosa-dosa kita. Nah, masa bekas dosa kita kasihkan ke ahli bait yang suci? Karena ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kesucian mereka. Yang nama yuridullah lidubah mengurisah al-Zuliti Waliqahirahum Taqadhirah. Itu hadis tentang haramnya sedekah yang maksud dari Sayyidah Zainab. Yang kedua adalah hadis tentang kaum Rafidhah, kaum Syiah yang sangat sangat berlebihan dalam mencintai dan sampai mencela para sahabat yang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang merisiwakan bala atau yang lainnya. Hadis ini itu diriwayatkan lewat jalur Sayyidah Zainab juga dengan lewati perantara Sayyidina Ali. Hadis ini berbunyi hadza fil jannah, maksudnya Sayyidina Ali, wa inna min syi'atihi qauman yal'anuna al-Islam. Akan ada dari simpatisanmu Ali sebuah kaum yang mereka akan melaknat Islam. Yarfudunahu, mereka menolak Islam. Lahum nabzun yusammuna Rafidhah, mereka punya tanda. Mereka dinamai Rafidhah, mereka punya tanda. Entah nggak tahu ini mana tanda di sini. Saya belum mengecek di syarat-syaratnya. Man laqiyahum falyaqtulhum, orang yang bertemu mereka maka bunuhlah mereka. Fa innahum musyrikun. Itu hadis tentang kaum Rafidhah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Itu dua hadis yang masyhur dari Sayyidah Zainab. Oke. Kemudian menikah. Sayyidah Zainab tadi saya sebutkan suaminya hanya satu, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib atau Yar. Itu menikah kira-kira sebelum tahun 17 Hijriah. Karena tidak diketahui secara pasti dalam Mansur yang saya baca itu ulama memang tidak bisa memastikan kapan tanggal menikahnya beliau. Sayyidah Zainab menjadi istri Sayyidina Abdullah bin Ja'far hingga wafat. Kemudian adapun ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Zainab itu ditalak oleh suaminya Abdullah bin Ja'far. Itu riwayat yang batil dan itu sudah sepakat dari semua ulama sunnah atau sebagian ulama Syiah itu karena itu mencederai tidak sesuai dengan kehormatan harkat martabatnya Sayyidah Zainab. Kemudian setelah Sayyidah Zainab wafat, itu suaminya menikah dengan Ummu Kulsum. Ada yang mengatakan dengan Ummu Kulsum, saudaranya, adik-adiknya sendiri. Tapi riwayat ini lemah dan batil.
Karena Sayyidah Ummu Kulsum itu masyhur sekali, beliau itu dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Makanya ada dua menantu Nabi dan dua mertua Nabi. Dua mertuanya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar menikah dengan anaknya Abu Bakar dinikahi dengan Nabi, Aisyah. Anaknya Umar dinikahi dengan Nabi, yaitu siapa namanya? Sayyidah Hafsah. Menantunya ada dua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Umar itu merasa beliau ingin menyambung sulalah Thahirah Nabawiyah, makanya beliau mengambil berkah menikahi Sayyidah Ummu Kulsum, anak terakhir dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Jadi selain menjadi menantu, jadi akhwat juga. Itu Sayyidina Umar. Oke. Riwayat tentang Sayyidah Zainab itu banyak para muhadditsin atau para peneliti yang mengatakan sangat sedikit sekali dalam kitab sejarah. Sebagian besar itu hanya menceritakan tentang peristiwa di Karbala. Oke. Sayyidah Zainab itu termasuk perempuan atau termasuk sayyidat yang ikut dalam peristiwa Karbala, peristiwa berdarah yang melibatkan pasukan dari Yazid bin Muawiyah dan Imam Al-Husain. Walaupun Yazid tidak termasuk, dia mengirim pasukan ke daerah yang bernama At-Tof. At-Tof itu daerah di Irak. Lebih tepatnya ke Karbala. Karbala itu sebenarnya tidak ada namanya, cuma itu nama yang disebutkan oleh Sayyidina Ali atau Imam Al-Husain. Ada Karobun Karbala. Tapi nama daerahnya aslinya itu At-Tof. At-Tof. Kemudian ketika Sayyidah Zainab mengikuti perang di Karbala ini, beliau bertugas sebagai yang mengobati pasukan yang terluka. Pasukan yang terluka diobati, kemudian juga menjadi penyemangat, bersemangat pasukan di sisinya Sayyidina Husain. Nah, di sini tuh banyak riwayat yang agak memilukan. Pertama itu hadir di peristiwa Karbala, dengan keluarga dan selanjutnya. Sayyidah Zainab itu ada riwayat yang masyhur sekali di buku-buku baik Ahlussunnah maupun Syiah, bahwasanya beliau itu pernah keluar dari kemahnya, kemudian berteriak dengan lantang dan membacakan 3 bait syair yang menyindir orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain. Kayak ini baitnya. Mada taquluna in qala an-nabiyyu lakum hadza mada fa'altum wa antum akhirul umam. Apa menurut kalian kalau Nabi itu berkata ke kalian? Apa yang kalian lakukan? Padahal kalian itu sudah umat yang terakhir, umat yang mendekati akhir zaman. Maksudnya itu kamu nggak malu atau Nabi itu bagaimana mendapat Nabi kalau kalian itu melakukan seperti itu, maksudnya membunuh cucunya sendiri, cucu yang disintainya. Bikin teroti lebih ahli gak ada firqatikum menyembunyi asara wa menyembunyi kulibu bicara, membunuh keluargaku, membunuh kerabatku setelah aku nggak ada, setelah Nabi nggak ada, setelah kalian berpisah denganku. Dan membunuh asaro, ada yang ditawan dan ada juga yang berselimut atau bertujuan merah. Maka hanya jazai ibnasotulakum. Ini bukanlah sebenarnya ini bukan menjadi balasanku. Jadi aku bisa mendapatkan balasan lebih baik, tapi kenapa aku mendapatkan balasan seperti ini? Antakhlufuni bisukin fi ghairi rahim. Kalian malah menyakiti keluargaku, menyakiti orang yang paling aku cintai setelah aku diangkat. Itu Sayyidah Zainab itu berteriak lantang dari keluar dari kemahnya ketika perang Karbala. Walaupun ada riwayat juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan Sayyidah Zainab tapi putrinya Imam Aqil bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib banyak putranya, salah satunya Aqil.
punya putri yang ikut dalam perang Karbala, namanya tidak diketahui, tapi hanya dari riwayat yang mengatakan itu syairnya Ibn Abu Aqil, bukan Sayyidah Zainab. Ala kulli hal, Sayyidah Zainab juga berjasa melindungi keluarganya. Jadi yang saya sebutkan, beliau itu berjasa melindungi dua keturunan yang akan meneruskan darah suci dari Rasulullah. Satu adalah melindungi Imam Ali Al-Aswar, Imam Ali As-Sajjad atau Imam Ali Zainul Abidin yang masyhur ya, makamnya di Madinah. Jadi ada riwayat di Tarikh Al-Qoromani, itu Tarikh Al-Qoromani namanya Akhbarul Duwal wa Atharul Duwal fit Tarikh. Imam Al-Qoromani itu bilang ketika Syamar ibn Dzul-Jawshan, Syamar itu orang yang terkenal sebagai pelopor atau yang masuk dalam kategori yang berjasa, yang ikut ada dalam pembunuhan Imam Husain. Syamar ibn Dzul-Jawshan itu kalau dicari di internet ada di wiki Syiah. Syamar ibn Dzul-Jawshan itu saat itu dia ingin mendekati siapa namanya Ali Al-Aswar. Ali Al-Aswar itu putra dari Sayyidina Husain yang paling kecil bukan. Beliau sebenarnya tidak ikut perang karena beliau sedang sakit parah, masih kecil sakit parah kayak anak-anak demam gitu, anak-anak demam. Tapi gara-gara pasukannya kalah itu ikut ditawan dibawa ke istananya Yazid di Kufah. Saat itu gubernurnya masih An-Nu'man bin Bashir. Saat itu Syamar ini yang mendekati Ali bin Al-Husain ini, pengen membunuh gitu. Kemudian Sayyidah Zainab itu menghalanginya dan bilang la yuktal hatta uktal, langkai dulu mayatku, maksudnya gitu ya. Gak akan terbunuh ini keponakanku kecuali kamu bunuh aku dulu, langkai dulu mayatku gitu. Sayyidah Zainab itu karena perempuan itu, mungkin salah satu ya laki-laki melarang perempuan kan kayak malu sekali lah, itu kan mencederai derajat laki-laki. Akhirnya Syamar ini dia mundur, nggak berani mendekati Ali Al-Aswar, dan juga dicela sama gubernur Kufah saat itu. Kamu itu kayak perempuan aja, beraninya kok sama anak kecil. Itu Sayyidah Zainab melindungi Imam Ali Al-Aswar. Barokahnya Sayyidah Zainab melindungi Imam Ali Al-Aswar itu sampai sekarang dirinya Imam Husain terjaga sampai sekarang. Dan hanya dari situ, dari Imam Ali Al-Aswar. Ya, Zainal itu. Yang masjidnya ada di dekat Sayyidah Zainab. Nah, yang kedua beliau melindungi melindungi Sayyidah Fatimah bintul Husain. Sayyidah Fatimah yang dimakamkan di Darul Ahmad. Ceritanya adalah saat itu ada seorang kakek-kakek orang Syam, yaitu salah satu pegawainya di istananya Yazid bin Muawiyah, itu mendekati Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu kan orangnya cantik banget, cantik sekali. Nah, itu pengen digoda, maksudnya ini aku kasih anak perempuan ini yang tak ambil. Terus itu Sayyidah Zainab mencela kakek itu. Sudah tua nggak tahu namanya, tapi nggak kayak gitu. Ini yang mencela. Kemudian kakek-kakek itu diganti juga dengan Yazid bin Muawiyah. Dan kakek-kakek itu mendapatkan hukuman yang sama, akhirnya dihukumati. Jadi Sayyidah Zainab itu melindungi dari dua pemimpin tadi. Ya, barokahnya Sayyidah Zainab melindungi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu adalah nanti akan menikah dengan Imam Al-Hasan Al-Musanna. Dari dua syarif dan syarifah itu akan turun nanti Imam Al-Hasan Al-Mutallas dan seterusnya. Enggak, Fatimah bintul Husain.
seperti yang aku bilang sebenarnya itu apa laksana dalam. Jadi kayak gitu ya. Jadi beliau melindungi dua adalah keturunan Hasani dan Husaini. Hasani lewat Sayyidah Fatimah, Ibnu Husain, Husaini lewat Imam Ali Al-Aswad. Kemudian suara kebenaran. Beliau itu masyhur sekali punya pidato yang dikutip oleh Imam Al-Jahid dalam Al-Bayan wa Tabiin. Tapi panjang sekali pidatonya. Intinya apa namanya di pidato itu beliau menggardi orang Kufah gitu ya. Jadi masyhur sekali apa namanya ngapain kalian itu menangis? Kalian yang bunuh kita. Kenapa kalian menangis? Ininya saat ini kayak gitu ya. Oke, langsung ke pasca Karbala. Sayyidah Zainab itu tentang wafatnya ulama berbeda pendapat. Maksudnya berbeda pendapat itu ada yang mengatakan beliau dibawa ke Madinah setelah dari Kufah, dibawa ke apa namanya dikembalikan ke Madinah oleh Yazid. Nah ini yang termasuk fun fact-nya ya. Ternyata Yazid yang apa namanya kayak dilatah orang itu ya nggak sebejat banget gitu. Maksudnya dia masih punya hati juga untuk mengembalikan para tawan ini, para sayyidat yang ditawan ini ke Madinah. Ada di riwayatnya Ibnu Asakir lewat toreknya Abu Mikhnaf. Itu Yazid bin Muawiyah itu bilang, kamu carikan satu orang Syam yang terpercaya, ini diantarkan ke Madinah. Bawain mereka muda-muda, bawain berbekal juga. Ada di Madinah tidak sama. Yazid bin Muawiyah. Walaupun ya kejelekannya nggak kalah besar ya. Sampai di Madinah itu apa namanya? Ada ulama yang mengatakan dia wafat di Madinah, akhirnya makamnya di Madinah. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan ini yang diyakini oleh ulama Mesir. Jadi gubernur Madinah saat itu namanya Amr bin Sa'id Al-Ashdaq. Itu takut kalau adanya Sayyidah Zainab itu di Madinah bisa menimbulkan perbelahan politik, bisa menimbulkan kemarahan sosial. Karena kan habis ada peristiwa Karbala, orang-orang marah semua. Nah, takut kalau ada Sayyidah Zainab nanti bisa memicu kemarahan ini. Akhirnya gubernur ini memaksa Sayyidah Zainab supaya keluar dari Madinah. Awalnya beliau nggak mau, tapi setelah dibujuk oleh para ahli bait yang lain, beliau akhirnya mau dan memilih Mesir untuk sebagai tempat pengungsiannya. Karena di Mesir saat itu gubernurnya adalah Maslamah bin Mukhalad Al-Ansari. Maslamah bin Mukhalad ini ada makamnya. Makamnya ada di dekat Masjid Amr bin Al-As di Fustok. Ada masjid namanya Masjid Maslamah. Nanti kita lihat sih. Masjid juga. Itu adalah gubernur yang menyambut Sayyidah Zainab dulu ketika masuk ke Mesir. Sekitar tahun 61 Hijriah. Disambut di Bilqis sampai di rumahnya Maslamah yang sekarang menjadi makamnya Sayyidah Zainab. Itu namanya Qonatin Asibah. Qonatin Asibah dinamakan kayak gitu karena kontolong itu artinya jaluran apa namanya dinding buat jalur air. Nah dinding itu ada ukirannya siga, hewan-hewan buas. Maka dinamakan Qonatin Asibah. Nah, Sayyidah Zainab seperti yang dikatakan apa namanya Ustaz Malik tadi, di Mesir itu hanya beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun. Akhirnya wafat pada Rajab Ahad 15 Rajab 62 Hijriah. Ini yang berdasarkan Imam Al-Bajili dalam tarikh dalam Akhbar Zainab pada kurun ketiga Hijriah. Makanya riwayat ini kuat dan diamini oleh para ulama Mesir. Wafatnya Sayyidah Zainab, walaupun ada juga yang mengingkari Sayyidah Zainab wafat di Mesir dan mengingkari wafatnya tahun 60 Hijriah. Intinya Sayyidah Zainab itu wafat sebelum Ummu Kulsum menikah dengan Ali bin Abu bin Ja'far. Karena setelah anak Abu bin Ja'far itu bersama Sayyidah Zainab sampai beliau wafat, baru beliau wafat menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi aturannya kayak gitu. Keturunan ya, Sayyidah Zainab itu keturunannya banyak. Tadi sudah saya sebutkan dari awal.
anak beliau ada 5, yaitu Ali, Aun, Abbas, siapa namanya, dan pokoknya 5. Lah keturunannya Sayyidah Zainab ini ulama berbeda pendapat, tapi Imam Suyuti dalam Az-Zujajah di Sulala Az-Zainabiyah itu bilang mereka Zainabiyah termasuk asyraf ahli bait dan wajib dimuliakan dan haram bersedekah ke mereka. Maksudnya manzilahnya, walaupun manzilahnya tetap di bawah dari ahli kisah, tapi tetap makhluk termasuk ahli bait. Maksudnya haram mendapatkan sedekah. Oke, ini makamnya Sayyidah Zainab. Makamnya ada 5 ya. Yang pertama di Madinah. Ini yang diamini oleh sebagian penulis Mesir, diantaranya ada Ahmad Zaki Bashar, kemudian ada beberapa ulama dari Syam juga. Dan juga Syekh Muhammad David Al-Mudani juga ikut pendapat ini di Madinah. Tapi sayang di Madinah itu tidak ada tanda atau makam yang terkenal itu sudah Zainab. Makanya ulama-ulama yang gak percaya itu bilang kalau memang di Madinah makamnya kok gak terkenal, kok di Madinah kok gak disebutkan. Yang pertama. Yang kedua itu di Damaskus, Suriah. Itu ada di desa Rawiyah dulunya. Ini masyhur diamini oleh ulama Damaskus. Di antaranya yang mengamini adalah Abdul Ghani An-Nabulusi, dan beberapa ulama Syiah di Damaskus, Suriah. Sebenarnya ada 3 tempat, tapi sudah panjang. Yang ketiga adalah Kairo Mesir. Ini yang diamini oleh para ulama Mesir, para wazir Wizaratul Awqaf, guru-guru kita di di Al-Azhar juga mengamini pendapat ini. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Syekh Ahmad Bayasin, Syekh Hasan Syafi'i, banyak ulama-ulama yang memiliki pengalaman spiritual tersendiri ketika mereka berziarah di Sayyidah Zainab di Kairo situ, di Baladan As-Sakab. Kemudian yang keempat ada di Sinjar, Irak. Ini yang mengamini kebanyakan ulama Syiah karena di Irak. Yang kelima adalah tidak diketahui secara pasti di mana makam Sayyidah Zainab. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ketika tanya jawab. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman yang laki-laki mungkin. Monggo. Ibet. Lalu lagi rapat ini. Seperti ya, monggo yang ingin bertanya. Saya juga sudah mengirimkan beberapa pertanyaan saya sendiri. Nah, ada yang bertanya? Mungkin dibuka sampai ya. Saya ingin bertanya bahwasanya